balik lagi. Udah lama ya nggak ketemu. Balik lagi di mana kita kok? Di geng Om Kolot. Om Kolot. Kurang satu. Om Ato lagi cuti, cuti lahiran. Iya lagi mencet-mencet ya. Jadi apa? Lu datang mau ngapain nih ceritanya nih? Mau ngajak podcast apa nih? Kita ngomongin mitos-mitos yuk. Boleh mitos-mitos boleh lah ya. Lu Kalau bete kan, iya bengong. bukan ngesambet kita. Ini mitos, nggak tahu mitos di kalangan lu sama gua mungkin beda kok. Atau lu lebih banyak kayak mitos-mitos di apa Chinese lu ya kan? Kalau kita Jawa-Jawa itu sama Chinese kan biasanya beda. Contoh misalkan bantal ya kan? Zaman dulu kan waktu kecil tuh nggak boleh lu duduk di bantal katanya. Takut bisulan. Ada nggak di lu kayak gitu-gitu? Ada, sebenarnya bukan takut bantal bisulan Den. Apa? Takut yang make itu kebauan habis itu lah kalau habis kan lu nih dudukin ini bapak lu yang pakai nih. Ini bantal mau pantat amat kan begitu sebenarnya Den. Enggak tahu. Mau tai amat nih bantal sebenarnya. Aduh, batuk gua. Berarti kita dikibulin ya? Tapi dapat impact-nya. Apa? Impact-nya itu sopan. Jadi bantal nggak dipakai buat kepala, jadi nggak dipakai buat pantat gitu. Dan sebenarnya begitu. Yang nggak didapat di sekolah. Tapi ada kok di daerah mana itu. Ini serius nih. Gue lupa, gue dikasih tahu guru gue dulu. Ada tidur itu justru yang dibantalin tuh kaki. Oh, gue nggak tahu tuh. Dari mana tuh? Lu coba aja, gue pernah nyoba tidur ya. Ini tetap pakai bantal. Kan kalau kita biasa kan tidur celentang gitu aja kan. Kalau buat relax itu katanya kaki juga perlu kasih bantal. Kalau gue paling demen itu pas di dengkul. Sebelum tidur beneran tidur ya, kita relax kok. Tidur bantal biasa atas, bawah tuh di sini tuh berasa perenggangan ya. Kayak perenggangan, relax itu enak. Gue lupa daerah mana itu. Kalau tidur tuh sebenarnya yang bagus itu ya bener sih yang nyamping. Ya. Bener tahu nggak? Sunahnya, kalau di gua ada sunahnya. Secara dan bagusnya ke kanan. Kedokteran aja lah. Kalau gua kan nggak mau ke situ lah. Iya. Ya kan ke ya kan. Kalau itu kan cerita aja kok. Cerita aja. Ke kedokteran ya bagus. Iya, secara kedokteran ya. Ke kanan juga kan sama. Ya, karena posisi lambungnya pas gitu. Lambung dan kalau ke kiri ini jantung ketekan. Gue pernah waktu itu lagi sesak. Bukan sesak apa ya? Tiba-tiba ini lah sakit lah gue. Itu ke kiri tuh malah makin berasa. Tapi pas ke kanan tuh enak. Itu ya di gue kan ada sunahnya ya. Lu kan lebih ke medis. Itu benar gitu. Iya, kalau itu sama. Itu kan sebenarnya apa ya? Iya, maksudnya orang tua tuh baik ngajarinnya itu, cuman cara penyampaiannya. Karena kita mungkin di luar nurul kan masih kecil lah, anggap masih kecil gitu kan. Jadi nggak perspektifnya nggak dapet gitu. Kayak apa? Buka payung dalam rumah gitu kan. Sebenarnya kan dibuka kan? Iya dibuka kan, gitu kan, dibuka payung dalam rumah. Kenapa tuh katanya? Katanya pamali lah ya kan. Iya kenapa pamali? Kena mata setan lah gitu. Sebenarnya ya nggak boleh tuh buka warung orang Den. Hah? Buka warung orang, buka rumah orang nggak boleh tuh. Maling anjing. Kalau buka payung masih boleh lah, kalau buka warung orang gitu kan. Warung orang ditembukin lu. Buka warung orang, buka ini orang lo nggak boleh. Buka baju orang. Itu nggak boleh kan. Ada lagi apa di gua itu ada mitos maghrib anak-anak nggak boleh keluar. Takut colong wewe lah apa ya kan. Tapi gua nggak tahu ya bener apa enggak, ada aja ceritanya kan anak hilang gitu tiba-tiba ada di mana. Ya kalau yang maghrib itu gimana ya, gua rada mau nyampein juga susah ya, mau pakai
apa namanya pengetahuan, tapi kadang terjadi gitu. Kan ngerti maksudnya kan? Di mistisnya ada gitu. Mistisnya ada juga kan? Ada juga gitu. Percaya nggak percaya jadinya kan? Tapi kalau yang apa namanya di apa namanya di realnya gitu ya dia faktanya. Sebenarnya sih, gue juga sering begitu malah gue jam pulang maghrib, sebelum maghrib udah nyampe di rumah gitu kan. Dan kepercayaan dulu apa? Biar nggak main malam sebenarnya. Ya kan malam keluar lagi. Maksudnya jam 6 itu belajar, jam 7 kita jam 8 mau nonton, mau main terserah lah gitu. Sebenarnya lebih ke situ dia. Cuman kalau di kampung-kampung kan jam 6 gitu kan banyak aja kejadiannya kayak gue sih cuman pernah denger kan, nggak pernah ngeliat kejadian kayak begitu kan. Ya kayak di kampung-kampung lah gitu, masih di pedesaan gitu masih banyak kan yang mitos-mitos begitu. Nah, lu dulu kecil di mana lu? Sini apa di Makassar? Di sini lah. Oh, kirain Makassar. Gue nanya sama nggak daerah Makassar juga pun begitu. sama ya. Gitu. Jam 6 kalau bisa jangan main di luar gitu kan. Udah masuk ke rumah. Tapi gue nggak lama lah, 2 bulan lalu di Instagram kok, di Reels. Jadi depannya itu pesantren. Ada aktif, pesantrennya aktif. Tapi kan gerbang dikunci. Nggak usah dikunci lah. Ini anak kecil. Ya namanya udah masuk kawasan kota ya. Kalau nggak salah nih Cibodas apa di mana gue lupa. Tangerang situ. Ini serius nih. Berita ini ada CCTV gitu. Ini anak tuh kelayapan maghrib sendiri, paling umur 3 tahun 4 tahun di luar sendirian. Nah, tiba-tiba baru pada sadar orang tuanya, nah, anak kita kemana gitu. Dicariin, ngebantuin tetangga-tetangga, nggak ketemu. Habis selesai maghrib, itu sebelum isya lah, tahu-tahu ada di kamar mandi pesantren. Padahal itu orang-orang di situ kan aktif kalau maghrib. Nggak ada yang ngeliat tuh anak masuk. Ya maghrib kan pesantren pasti rame kok. Sholat, pengajian apa ya kan, ada kegiatan lah. Tahu-tahu tuh ada di kamar mandi. Kamar mandi ini, masjid. Kan orang tahu lah, mau ke masjid lewat. Betul lagi di dalam di situ sendirian. Posisi maghrib. Dan itu bukan di kampung, kasarnya gitu. Udah lingkungannya udah rame lah gitu. Ini berarti itu bisa aja tuh mitosnya itu. Terus dari pesantren dia bilang apa itu? Ya aneh, bahkan anak siapa gitu. Mereka pun nggak ngerti gitu. Iya. Tiba ada anak gitu. Akhirnya ada yang kenal, ya tahu itu anak siapa ya balikin. Gue nggak tahu itu pesantren atau apa, pokoknya. Ya kalaupun bukan pesantren, maghrib di masjid pasti rame lah. Gimana ya? Mitos-mitos gitu emang di luar logika lah. Iya, kita percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi yang pasti kan nggak diajarin di sekolah kan, gitu nggak diajarin di sekolah. Iya. Banyak mitos-mitos begitu. Kayak apa? Potong kuku. Potong kuku malam-malam, nggak boleh main petak umpet malam-malam gitu kan. Tapi kalau lu pikir pakai logika kan, potong kuku malam-malam kan emang nggak boleh gitu kan. Takutnya malah lecet, tahu nggak? Potong. Iya nggak kelihatan gitu. Tapi gue nggak pernah malam ya. Gue sih percaya nggak percaya, tapi ya emang kegiatan gitu ngapain malam-malam gitu. Malam buat istirahat aja. Karena ada yang bilang potong kuku jangan dalam rumah, jangan malam. Kalau malam tuh amit-amit bikin celaka. Kalau gue lihat sial lah gitu kan. Kalau gue lihat urgensinya, lihat urgentnya, berarti nggak lo? Ya sekarang kuku urgentnya di mana? Kalau misalnya kan kayak laki-laki gitu kan pinggirannya suka ngeklet gitu lah. Nih gue panjang nih gue nih. Nih misalnya di kiri di ininya nih kayak begini nih. Ya. Kan suka daging kulitnya tuh suka masuk ke kalau di kuku kaki tuh berasa banget. Ya. Suka cantengan. Kayak nggak enak banget gitu kan. Kalau udah terasa gatel, perih kayaknya kepikiran gue mendingan potong gitu. Walaupun satu doang gitu. Udahlah yang ini aja gue potong gitu. Maksudnya enggak. Tapi kan kalau lu ngomong urgensinya sebenarnya siang juga bisa kan, berasa dari siang. Ya enggak lah, kayak begituan kan malam. Maksudnya
seketika. Dan kalau yang kayak begitu kan, ngerti gak? Kayak begini nih, misalnya nih. Misalnya gue nih, kayak misalnya gue potong siang gitu, potong siang langgap, gue potong siang. Tapi kalau pas udah malam tuh, kalau digini-gini nih, karena nih kita pegang begini, ternyata masih ada yang nonjol sakit gitu, tau gak lu? Lu suka gigit-gigit Iya, ya? gue mau gigit malah ketarik kulitnya kan gitu. Aduh, gue potong aja sekalian lah malam itu juga. Ketarik kulitnya apa giginya? Nah, anjing. itu kayak gigi tuh patah tuh depan gara-gara gigitin kuku lu ya. Giginya udah gak bisa ketarik, Den. Tinggal copot doang. Potong gigitin kuku, patah giginya. Berarti lu punya ilmu dalam kok. Penyakit dalam. Ya udah, lu gak ada penyakit dalam gue.